Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dengan NIM 24221024. Saya dari Prodi Informatika dan saya berasal dari Universitas Respati Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prosedur yang akan diaplikasikan ke Colab. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang fungsi dalam Python. Fungsi pada Python memiliki definisi sebagai berikut. Fungsi adalah blok kode yang diberi nama, dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan bisa mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Yang kedua, ciri utamanya biasanya menerima input atau parameter. Yang kedua, biasanya menghasilkan nilai atau output menggunakan return. Yang kedua, prosedur pada Python memiliki definisi, yaitu prosedur pada dasarnya adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai return value, tetapi hanya menjalankan serangkaian instruksi. Ciri utamanya tidak memiliki return atau hanya menggunakan return tanpa nilai. Yang kedua, digunakan untuk melakukan tugas-tugas sederhana tanpa memerlukan hasil akhir. Yang dimana keduanya memiliki perbedaan utama, yaitu fungsi menghasilkan output dengan return. Yang kedua, prosedur hanya menjalankan instruksi dan tidak memberikan hasil kembali. Namun pada Python secara teknis semua definisi menggunakan def dianggap fungsi, yang dimana istilah prosedur lebih sebagai konsep umum, bukan suatu yang secara eksplisit berbeda dari sintaks Python. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang cara penggunaan fungsi dan prosedur pada Colab. Yang pertama, di sini kita harus masuk ke Colab, lalu membuat new notebook. Kemudian kita harus mengisi suatu perintah ke dalam sel. Di sini saya yang pertama jajar genjang untuk contoh pada video kali ini. Nah, di sini yang pertama saya memberikan perintah untuk menghitung luas jajar genjang dengan alas 10 cm dan tingginya 5 cm. Dan saya kemudian menuliskan luas sama dengan hitung underscore luas dalam kurung 10 dan 5. Kemudian setelah memasukkan angka tersebut, kita lalu melakukan perintah print untuk menampilkan luas dari jajar genjang. Yang kemudian jika sudah memasukkan perintah-perintah ini, maka akan keluar atau outputnya dari luas jajar genjang. Di sini hasilnya 50 cm. Yang kemudian yang kedua, saya memasukkan perintah untuk menghitung keliling jajar genjang dengan alas 10 cm dan sisi miringnya 7 cm. Di sini saya sudah menuliskan keliling sama dengan hitung underscore keliling dalam kurung 10 dan 7. Yang setelah itu saya melakukan atau memberikan perintah print atau menampilkan untuk menampilkan dari hasil perhitungan keliling tersebut. Maka nanti setelah itu maka akan keluar hasil dari keliling, yaitu 34 cm. Yang selanjutnya atau yang ketiga, di sini saya memberikan perintah mencetak informasi jajar genjang dengan perintah cetak underscore informasi underscore jajar underscore genjang dalam kurung 10,5 dan 7.
Yang kemudian saya memberikan perintah untuk membandingkan dua jajar genjang. Di sini kita akan membandingkan dua jajar genjang. Yang pertama, saya memasukkan perintah bandingkan underscore jajar genjang dalam kurung 10,5, 7, 10,5 dan 7. Outputnya kedua jajar genjang identik. Yang kedua, bandingkan underscore jajar underscore genjang dalam kurung 10,5, 7, 8, 6 dan 7. Maka hasil outputnya kedua jajar genjang tidak identik atau tidak sama. Setelah itu saya memasukkan perintah def untuk cetak underscore informasi underscore jajar underscore genjang alas koma tinggi dan sisi miring. Kemudian saya mengetikkan luas sama dengan hitung underscore luas dalam kurung alas dan tinggi. Yang kemudian saya mengetikkan keliling sama dengan hitung underscore keliling dalam kurung alas dan miring. Kemudian saya menampilkan dengan perintah print untuk menampilkan dari perhitungan di atas tadi. Kemudian setelah menuliskan perintah print, lanjut ke def selanjutnya. Di sini saya memasukkan perintah def bandingkan underscore jajar underscore genjang untuk alas 1 tinggi 1 sisi miring 1, alas 2 tinggi 2 sisi miring 2. Lalu saya memasukkan perintah if, dan if di sini untuk cek identik alas 1 tinggi 1 sisi miring 1, alas 2 tinggi 2 sisi miring 2. Kemudian saya memasukkan perintah menampilkan atau print. Yang kemudian saya memasukkan perintah else dan kemudian saya memasukkan perintah print lagi. Kata kunci def. Jadi def adalah kata kunci atau keyword yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Dengan menggunakan def, kita dapat membuat blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Kata kunci ini diikuti oleh nama fungsi, tanda kurung, atau yang dapat berisi parameter, dan diakhiri dengan titik 2. Blok kode fungsi kemudian ditulis dengan indentasi di bawahnya. Yang kemudian dalam Python ada return, adalah kunci atau keyword yang digunakan dalam fungsi untuk mengembalikan nilai dari fungsi tersebut kepada pemanggilnya. Kata kunci ini menghasilkan eksekusi fungsi yang mengirimkan hasil kembali ke tempat fungsi dipanggil. Jadi cukup sekian sepertinya yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.